Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'la ghurabil jannati jannatul khuld. Suaranya jelas, kurang ya? Atas apa bawah? Oh iya. Keluar ke atas. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya. Pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan yang tidak diberikan kepada orang lain. Dan tidak semua orang bisa merasakan, mendapatkan nikmat seperti nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini. Meskipun kita banyak dosa maksiat kepada Allah, tapi ya tetap dijaga Allah, Allah lindungi, Allah tutup dosa maksiat kita. Insyaallah ini anugerah yang luar biasa. Dan syukur alhamdulillahnya di agama kita ini tidak ada istilah tajasus. Tajasus itu ngorek-ngorek kesalahan, nyari-nyari kesalahan orang lain, karena tidak ada orang yang enggak salah. Pasti ada yang salah. Ada yang salah Allah tutupi, ada yang orang berbuat salah tapi diperlihatkan. Ini naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pelajaran kita kaitannya tentang ensiklopedia akhlak berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk kepada judul yang baru, yaitu judulnya At-Tadhiyah. At-Tadhiyah. At-Tadhiyah makna sederhananya adalah pengorbanan. Kalau Idul Adha, nah ada Idul Adha, hari raya kurban. Jadi yang tepat itu Idul Adha, bukan Idul Kurban. Kalau kurban itu masih umum, semua bentuk amalan baik yang dikerjakan untuk Allah itu termasuk kurban. Tapi kalau at-tadhiyah atau udhiyah, itu kambingnya, binatangnya, itu adalah khusus pengorbanan yang dilakukan di waktu tertentu dengan jenis-jenis tertentu. Nah, itu yang betul dalam khazanah fikih itu adalah Idul Adha, bukan Idul Kurban. Ya. Nah, Idul Kurban, at-tadhiyah atau pengorbanan yaitu ya semakna dengan al-adha atau al-udhiyah. Udhiyah itu korbannya.
Itu secara makna secara bahasa at-tadhiyah adalah doha bi nafsihi au bi amalihi au bi malihi. Seorang yang berusaha untuk berkorban untuk dengan dirinya, dengan amalan perbuatan, dengan harta. Seperti orang yang jihad fisabilillah, membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berkorban dengan mengorbankan dirinya. Kan orang perang itu kalau enggak hidup ya mati ya. Maka simbol atau semangat mujahid itu adalah iskariman atau mut syahidan, hidup menang mulia atau meninggal dalam keadaan syahid husnul khotimah. Itu secara bahasa. Secara istilah adalah badlun nafsi awil waqti awil mali li ajli ghayatin asma. Bersungguh-sungguh memotivasi, menyemangati satu jiwa, satu diri, menyemangati diri. Yang kedua, memanfaatkan waktu. Yang ketiga, membelanjakan hartanya atau menghabiskan hartanya. Jadi yang namanya pengorbanan itu adalah badlun nafsi, mengerahkan jiwanya, menyerahkan jiwanya, menggunakan waktu dan menginfakkan, menghabiskan hartanya li ajli ghayatin asma, untuk satu tujuan yang jangka panjang dan mulia. Jadi yang pertama, li ajli ghayatin asma, untuk mencapai satu tujuan yang sangat mulia. Jadi ngoyo-ngoyo sampai mengorbankan jiwa, itu tujuannya adalah untuk mencapai tujuan yang sangat mulia. Menghabiskan waktu untuk tujuan yang mulia. Contoh Bapak Ibu sekalian, menghabiskan waktu. Dalam sejarah Syekh Albani rahimahullah ta'ala, itu kalau sudah berada di perpustakaan, itu lupa makan, lupa tidur. Sampai pernah disampaikan kisahnya itu hampir pernah 6 jam itu berada di atas tangga perpustakaan untuk meneliti, nyari-nyari buku. Kan kalau perpustakaan zaman dulu itu kan tinggi-tinggi, banyak besar itu, dan nggak bisa ngambil kecuali dengan naik tangga. Nah, beliau pernah naik berdiri di atas tangga sambil nyeliti satu gitu. Itu sampai 6 jam. Kuat sekali. Zaman kita ini baca buku 6 jam atau baca Quran 6 jam, kira-kira masih baca atau dibaca? Goyang itu. Kalau kita baca Al-Quran 6 jam, insya Allah ya perjuangan berat. Tapi kalau 6 jam main game, ringan. Kayak baru sebentar. Ya, itu pengorbanan menghabiskan waktu. Kalau kita menghabiskan waktunya untuk apa? Ya saya juga, terutama yang di depan. Ya. Menghabiskan harta. Apa tujuannya menghabiskan harta? Utsman bin Affan menghabiskan hartanya
Abu Bakar menghabiskan hartanya, Umar menghabiskan hartanya, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, itu tidak hanya hartanya tapi juga jiwanya. Membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan untuk apa? Untuk tujuan yang sangat besar, sangat mulia. Apa tujuan yang sangat mulia itu? Ma'ihtisabil ajri was sawabi ala dzalika indallah. Nah, dia mengorbankan jiwa, mengorbankan waktu, menghabiskan waktu, menggelontorkan sekian banyak hartanya untuk tujuan yang sangat mulia yang diiringi untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun pengorbanan yang kita lakukan harus diiringi satu untuk mencapai tujuan yang sangat mulia. Yang kedua adalah diharapkan dengan pengorbanan-pengorbanan itu adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dalam ranah keluarga. Itu kan suami capek, istri juga capek. Suami berkorban, istri juga berkorban. Suami berjuang, istri juga berjuang. Hanya bisa jadi modelnya, ranahnya berbeda. Kalau suami luar rumah, kalau istri dalam rumah. Atau punya kadang-kadang model yang kedua, suami berjuang di rumah, istri yang berjuang di luar. Ada yang model bisa macam-macam. Sebaliknya, yang ketiga, suami berjuang di luar rumah, istri juga berjuang di rumah. Ya, masing-masing punya keadaan. Tapi memang idealnya yang tanggung jawab untuk mencari nafkah itu adalah suami. Kalau istri membantu, boleh nggak? Boleh. Kalau membantunya usaha suami, boleh enggak? Boleh. Nah, disinilah kemudian ada tatanan yang harus diperhatikan. Kalau istri membantu usaha, apapun bentuknya, usaha suami, maka di sini tatanannya harus jelas. Pertama, istri sebagai istri. Dua, istri sebagai pegawai, maka istri harus mendapatkan hak-haknya, hak sebagai istri, hak sebagai pegawai. Bagaimana cara mengukurnya? Standar gajilah bagi istri yang punya status ganda, istri juga sebagai pegawai, maka itu kesepakatan. Ya, istri ini sebagai apa? Kan ada komisaris, ada apalagi direktur, ada pekerja biasa, ada office boy. Nah, istri ini sebagai apa? Untuk menentukan standar gajinya. Gitu Bapak Ibu sekalian. Plus yang ketiga adalah apresiasi. Apresiasi. Dan ini semua punya pengorbanan yang enggak ringan bagi mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena pengorbanan kedua insan ini, Bapak Ibu suami istri, ini pengorbanan yang enggak gampang, enggak mudah, enggak sebentar, apalagi ibu ditambah melahirkan. Ya, mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya tentu punya nilai lebih daripada sang suami. Status kelebihan istri lebih. Ya. Makanya ketika Nabi SAW ditanya seorang sahabat, kepada siapa saya yang harus berbuat baik? Pertama kepada ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ayahmu. Jadi ibu
punya 4 piala. Emas, perak, perunggu. Bapak jazakallahu khairan. Bapak itu jazakallahu khairan. Ya. Kalau dari aspek ini orang ibu lebih luar biasa. Ya. Makanya kalau anak kemudian dekat dengan ibunya ya wajar karena lebih sering ketemu dengan ibunya. Kecuali ibu yang keluar rumah juga, nah, ini beda lagi. Tapi umumnya begitu. Nah, karena pengorbanan yang tidak mudah, tidak ringan, sangat luar biasa, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ayat yang tadi dibaca imam kita di surah Al-Baqarah 264 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, wahai orang-orang yang beriman, siapa yang dimaksud orang yang beriman? 2 individu, laki-laki dan perempuan, suami istri yang beriman, mukmin mukminah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan la tubtilu shadaqatikum. Janganlah kalian menghanguskan sedekah. Sedekah itu bagian dari amal ibadah. Secara umum janganlah membatalkan, menghanguskan segala pengorbanan perjuangan yang dilakukan dalam berkeluarga. Lebih khusus adalah jangan engkau hilangkan pahala sedekah yang telah engkau keluarkan. Jadi ada makna secara umum, ada makna secara khusus. Segala ibadah apapun bentuknya, segala pengorbanan perjuangan yang sudah ditempuh, jangan dihanguskan, jangan dibatalkan, jangan dihancurkan. Lebih-lebih soal nafkah, infak sedekah. Dengan apa amalan soleh perjuangan pengorbanan itu bisa hancur lebur? Bil manni, dengan cara ngungkit-ngungkit kebaikan dan menyakiti si penerima kebaikan. Wal adza, bil manni wal adza. Al mannu itu adalah ngungkit-ngungkit kebaikan, al adza adalah menyakiti orang yang diberi kebaikan. Mungkin enggak suami menyakiti istrinya? Mungkin. Mungkin enggak istri menyakiti suami? Mungkin. Mungkin enggak saling sakit menyakiti? Mungkin. Semuanya serba mungkin. Tapi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya itu terjadi, mudah-mudahan segera Allah angkat. Allah hilangkan dari keluarga kita. Tapi memang penyakit utamanya itu adalah ego. Merasa disakiti. Nah itu. Merasa didolimi. Kalau istri sudah merasa seperti itu berarti ada masalah. Kalau suami merasa seperti itu berarti juga ada masalah. Mungkin enggak Pak, istri merasa didolimi oleh suami? Mungkin ya. Atau suami mungkin enggak merasa didolimi oleh sang istri? Mungkin. Ya. Jadi poin ini penting Bapak Ibu sekalian. Karena ego sehingga semuanya terhambat. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan segala pengorbanan perjuangan jangan dihilangkan hanya sekedar mengungkit-ungkit kebaikan, menyakiti. Artinya apa? Inilah 2 sumber yang bisa meretakkan hubungan keluarga. Lebih-lebih disebabkan karena ego. Merasa dirinya baik dan merasa dirinya disakiti. Nah ini. Maka apa solusinya? Solusinya disebutkan di surah Ali Imran ayat 133, 134. Itu solusinya.
Solusi Al-Quran sangat mudah, gampang. Setiap orang bisa menjalankan, tapi tidak semua orang bisa melakukan. Itu tadi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penghambat, penghalang untuk melaksanakannya itu adalah ego itu tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Jadi letaknya itu adalah wasari'u, bersegeralah. Ya, bersegera meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang luasnya antara langit dan bumi. Hal itu hanya diberikan kepada orang-orang muttaqin. Apa sifatnya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Segera. Kalau infak ya segera. Ya, enggak usah nunggu. Bukan nominalnya yang dilihat, tapi semangatnya untuk berinfaknya. Tidak seberapa, enggak ada masalah. Bukan berapanya, tapi mau enggak kesegeraan itu. Kata Imam Nawawi, enggak apa-apa 2000 tapi continue daripada berapa? 60.000 sekali-kalinya. Kenapa? Karena yang dinilai itu adalah perbuatannya. Semakin banyak ya semakin banyak nilai pahala. Kalau sekali-kalinya ya sekali itu berarti dia sekali saja. Jadi semakin sering, continue, meskipun sedikit nggak ada masalah. Ya, yang sulit itu kan ini ya. Yang sulit itu adalah continue. Alladzina yunfiquna fis sarra, segera. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, nahan amarah. Ya harus segera ditahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Ya, memaafkan kesalahan orang lain. Bapak Ibu sekalian, pernah nggak saya ingin bacakan doa kami terkadang merenung ya. Doanya gini, boleh nanti dihafal. Doa umum ya. Maksudnya tidak bersumber dari Al-Quran atau Sunnah. Kan boleh juga. Mudah-mudahan ini bisa kita tiru, kita bisa amalkan. Allahumma inni ushiduka anni radiyatun atau radin an ibni, an ibnati, an zauji, an zaujati, an ahli jami'an. Artinya, ya Allah, aku bersaksi kepadamu bahwa aku ridho kepada anak-anakku, kepada pasanganku, kepada orang tuaku, kepada mertuaku, kepada semua keluargaku. Ya, semua keluargaku. Tamamar ridho dengan ridho yang paripurna. Wa kamalar ridho yang sempurna. Wa muntahiyar ridho, dan ridho yang paling komplit. Fallahumma anzil ridwanaka alaihim biridhai anhum. Ya Allah, turunkanlah keridhoanmu kepada mereka demi ridhoku kepada mereka. Jadi keridhaan kita, bukankah anak pernah melakukan kesalahan kepada kita? Bukankah kita pernah melakukan kesalahan kepada anak? Bukankah kita pernah salah kepada orang tua? Bukankah kita punya salah kepada mertua? Bukankah kita pernah salah kepada pasangan?
Kita ridho. Kita minta, ya Allah, aku bersaksi kepadamu bahwa aku ridho kepada mereka. Sebutin satu-satu. Ikhlaskan karena Allah. Buktikan dengan mata, mengalirkan air mata sebagai bentuk kesungguhan, ya, dari hati yang paling dalam, dengan ridho paripurna, ridho yang sempurna, ridho yang paling komplit. Ya Allah, maka turunkanlah ridhomu kepada mereka demi ridhoku kepada mereka. Allah Maha tahu kita ridho apa tidak. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau itu kita lakukan, insya Allah dengan izin Allah, kalau kita lakukan, hati akan menjadi tenang. Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan buat kita. Nah, karena memang seperti penjelasan yang dilakukan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala di surah Al-A'raf ayat 96 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu kan komponen dari individu, keluarga, dan bangsa dan negara. Kalau mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji dan menjanjikan la fatahna 'alaihim barakat. Kami akan turunkan keberkahan kepada mereka. Keberkahan apa yang Allah turunkan? Ibnu Katsir menyebutkan mencakup rezeki, mencakup usia. Nah, ini ada rezeki, ada usia. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bukankah amalan orang yang bertakwa adalah tadi disebutkan di surah Ali Imran, memaafkan kesalahan orang lain? Maka Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan, keberkahan. Nah, kalau sudah mengamalkan iman dan takwa, sudah berdoa sedemikian rupa, kok masih tertutup, seakan-akan doa itu tidak kunjung datang, maka yang perlu diintrospeksi adalah diri kita masing-masing. Nah, maka sebagian ulama salaf mengatakan kami sudah berdoa sedemikian rupa, tetapi kok nggak kunjung datang, nggak kunjung dikabulkan. Maka ulama salaf dulu mengatakan waqad sadatta tariqaha. Kenapa tidak kunjung datang? Kenapa tidak kunjung dikabulkan oleh Allah? Karena jalannya kita tutup. Apa penutup jalan pengkabulan doa itu? Ya dosa. Kita ini kadang-kadang tidak melihat unsur penghalangnya, tapi hanya melihat kok nggak dikabul. Sudah banyak berdoa kok nggak dikabul, tapi nggak melihat yang menjadi penghalangnya itu apa. Jadi seakan-akan kita hanya menuntut hak, tetapi tidak melihat aspek yang menutup jalan pengkabulan itu. Tapi ya meskipun kita banyak dosa maksiat, tetap rezekinya juga ada kan Pak ya. Kalau Nabi Adam sekali berbuat maksiat dosa kepada Allah langsung terasa diusir. Ya, diusir, bukan diusir ya, dipindahkan lah ya, dikeluarkan. Ya bahasa kalau sekarang diusir, tapi kan terlalu nggak baik. Ya dikeluarkan dari surga ke dunia. Nah di dunia itu Masya Allah berdampak ke dunia juga Bapak Ibu sekalian. Maka Imam Al-Baghawi menyebutkan ketika di dunia selama 300 tahun di dunia itu Nabi Adam alaihissalatu wassalam 200 tahun menangis, 100 tahunnya gak ketemu pasangan. Gimana Pak? 100 tahun gak ketemu pasangan.
Kalau masih muda-muda begini ya nggak ketemu sepekan aja, sehari aja. Kalau belum punya istri nggak ketemu 5 tahun juga nggak apa-apa. Ya Ustaz ya. Satu saat ini nggak ketemu istri 10 tahun nggak apa-apa Pak, kuat ya. Kalau kita ini, waduh, bisa kiamat dunia. Kalau bukan karena iman, maka ranjang ini akan bergetar. Itulah persaksian Umar bin Khattab melihat yang ketika sidang ya kepada rakyatnya dijumpai ada seorang wanita yang malam itu kemudian bersenandung. Kalau karena rindunya dengan sang suami yang sedang berjihad, itu sampai mengatakan kalau bukan karena iman, ranjang ini akan bergetar. Maksudnya Pak, bisa jadi berbuat yang salah. Kemudian dicarilah, dicari tahu siapa wanita itu. Ternyata suaminya sudah 4 bulan berjihad, belum pulang-pulang. Dari sinilah kemudian fikih Umar bin Khattab adalah kalau berjihad itu nggak boleh lebih dari 4 bulan, harus segera pulang. Ada hak yang harus ditunaikan. Ini kalau ke melancong kerja di luar negeri berapa tahun? Nggak boleh pulang-pulang itu. Nah ini makanya banyak kisah-kisah yang sangat mengerikan. Ya, suaminya pulang ternyata istrinya sudah punya anak lagi. Ini dari mana 2 tahun nggak ketemu suami kok punya anak lagi? Atau istrinya yang berkorban ke mana kerja pulang-pulang di situ ada perempuan lagi. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini kalau ranah keluarga. Makanya intrik-intrik di keluarga ini ya dahsyat, iris tipis irisannya tetapi begitu mengena wah luar biasa. Dan yang paling susah sifat untuk dikendalikan itu adalah wanita. Pada umumnya, kalau ibu-ibu di sini enggak, insya Allah. Salehah semua pada ibu di sini. Jadi pada umumnya yang susah mengendalikan emosi itu adalah wanita. Makanya ada filosofi wanita itu seperti cermin. Ya, cermin itu kalau dilemparkan pecah. Bisa nggak disatukan? Bisa, tapi tidak bisa memancarkan cahaya yang sempurna. Begitu pula wanita. Wanita itu kalau sudah sekali merasa dirinya disakiti, itu akan selalu ingat terus. Dia bisa memaafkan tapi sulit untuk melupakan. Itu wanita pada umumnya. Nah, dan kami termasuk yang nggak setuju kalau ada psikolog yang mengatakan, ya bukan psikologi yang mengatakan, nah, memang wajarlah memang wanita begitu. Saya kalau kayak gitu saya nggak setuju. Berdasarkan ayat ini, kalau kita setuju dengan sifat itu, ya terus biarin aja, memang wanita modelnya gitu suka mungkin. Terus dengan ayat-ayat Al-Quran tadi gimana? Habis amalannya kan? Biarin aja mungkin memang sifatnya begitu. Kalau nggak mungkin. Jadi nggak setuju. Bisa habis nilai pahalanya. Itu nggak boleh. Kami nggak setuju. Ya. Ada pada umumnya, tapi ya nggak semua. Apakah laki-laki nggak ada? Ada, bisa jadi. Suka dan gampang ngungkit dikit-dikit, ini dikit-dikit, ada juga. Tapi kita bicara umum. Jamaah sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, itu contoh sederhana tentang makna tadhiyah, pengorbanan, perjuangan. Suami berkorban jiwa, keluar rumah itu kan taruhannya selamat nggak selamat kan Pak ya? Mobil, motor itu kan, ya kalau selamat alhamdulillah.
kasih keselamatan. Kalau enggak, ya ada saja. Jadi musibah kapan saja dan di mana saja. Tapi potensi musibah itu lebih banyak di luar apa di dalam rumah, Pak? Di luar. Potensi ya, kita tidak bicara nggak mungkin di rumah ada musibah, itu nggak begitu. Makanya potensi seorang kena musibah itu lebih berpotensi di dalam rumah atau di luar? Di luar. Itu lebih punya potensi pengorbanan. Tapi apakah istri nggak punya pengorbanan? Ada juga, semuanya ada. Ada porsinya sebagaimana Allah tentukan, tetapkan bagi masing-masing individu. Sangat mungkin. Ya. Semuanya ada. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah at-targhib fit tadhiyah, dorongan atau motivasi untuk berkorban. Yang pertama adalah surah Ali Imran ayat 140. Allah Subhanahu wa taala di sini disebut penggalanya wa yattakhidha minkum syuhada. Hendaklah menjadikan di antara kalian sebagai syuhada sebagai saksi. Kalimat menjadikan saksi ini disampaikan penjelasannya oleh Al-Qasimi rahimahullahu taala, maksudnya adalah wal yukrim nasan minkum bisyahada. Hendaklah seseorang memuliakan manusia di antara kalian dengan persaksian. Hendaklah salah seorang menjadi saksi buat manusia lain tentang kebaikan-kebaikannya. Liyakunu misalan li ghairihim fi tadkhiyatin nafsi, agar supaya menjadi teladan bagi yang lain dalam aspek pengorbanan dan perjuangan. Bapak Ibu sekalian, dalam bermuamalah, bermasyarakat, itu kan perlu adanya contoh ya. Perlu ada contoh dan mencontohi. Ya. Untuk apa? Untuk menjadi teladan bagi yang lainnya. Maka hendaklah orang yang mengetahui tentang kelebihan itu menjadi saksi bahwa dia adalah orang yang memberikan contoh. Ini penting, Pak, penting. Ya seperti pembangunan ini awalnya kan harus ada yang kasih contoh, harus berani ngasih contoh. Begitu langkah 1, 2, 3 akhirnya sampai seperti ini. Ya. Mengatur, mengelola, memanage masjid itu tidak semua orang mau dan tidak semua orang bisa. Maka harus ada yang mencontoh meskipun kesibukannya sangat luar biasa. Supaya menjadi teladan kepada yang lainnya. Perlu ada teladan, ada ini. Ya, alhamdulillah bukan takmir kita belum ganti kan Pak? Pak Dibu belum ganti. DKM enggak belum ganti. Abadan ya. Kalah presiden ini Pak. Presiden. Ini karena apa gitu kok abadan ini? Karena nggak ada yang lain atau satu-satunya kandidat ini? Atau serain aja lah, udahlah. Tapi memangnya enak jadi makmum sih ya. Kalau naik mobil itu kan enak sopir apa enak jadi yang duduk saja? Nggak nyopir tuh kan melotot, konsentrasi. Kalau di samping kirinya, mau ngorok, mau apa kan, tinggal baca doa aja. Kalau ada musibah ya mudah-mudahan husnul khotimah gitu aja kan.
Nah kalau yang nyopir ini kan harus hati-hati, harus melek, ngopi paling enggak. Kopi hitam apa kopi ireng? Tapi kalau yang sampingnya, hati-hati ya, saya mau istirahat dulu sebentar. Bisa nggak? Bisa. Kalau sebelah kanan, hati-hati ya, jangan tidur. Wow, udah. Kullu nafsin dha'iqatul maut aja. Masya Allah. Memang begitu. Tapi ya gitu. Ketika ada sedikit yang dianggap kurang, cuit. Yang cuit itu apa? Makmum apa imam? Makmum kadang-kadang gitu. Ya. Apa inilah kemudian perlu adanya kerja sama-sama. Di sini masya Allah kerja sama yang luar biasa. Ya mudah-mudahan. Ya. Jadi pertama misalan li ghairihim fi tadhiyatin nafs. Jadi menjadi contoh buat yang lainnya dalam hal perjuangan. Syahadatanil haqq, sebagai saksi akan kebenaran yang ditempuh. Wastimatan dunahu, dan siap berkorban meskipun dengan jiwanya. Wa i'la'an li kalimatihi, dan siap menjunjung tinggi kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini siap berkorban. Ya, lebih lengkap lagi disebutkan di surah Al-Ahzab tentang perang Ahzab. Ayat yang ke-21 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada uswatun hasanah. Ada teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala hari akhir dan selalu mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Walamma ra'al mu'minun al-ahzab, ketika sahabat orang-orang mukmin melihat pasukan Ahzab yang dikenal dengan Khandaq gitu ya, karena gali parit. Ahzab karena ada persekutuan Bani Quraidah, Bani Qainuqa, orang-orang musyrik bersatu. Qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Orang-orang mukmin justru mengatakan janji Allah dan Rasulnya benar. Wa sadaqallahu wa rasuluhu, dan memang janji Allah dan Rasulnya itu benar. Wa ma zadahum illa imana wa taslima. Melihat pasukan yang jauh lebih banyak bukan menyurutkan semangat, tetapi justru malah nambah imannya. Tapi orang-orang munafik kemudian pergi. Ya, orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Salul, ya, tokoh munafik, justru malah menggembosi. Nah, ini yang naudzubillah min dzalik. Bagaimana perjuangan Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan bagaimana sepak terjang orang-orang munafik. Dan di sini kemudian disebutkan Al-Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala menyebutkan lamma dzakara ta'ala ghazwatal ahzab, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi perang Ahzab, wa mauqifal munafikin al-mudabdabina minha, dan bagaimana sikap orang-orang munafik yang pelin-pelan bil qu'udi anil jihad. Nah, mereka berhenti, tidak mau lanjut ikut perang bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa tasbiltil azaim, ciut nyalinya. Amaral mu'minina fi hadhil ayat bil iktida bir rasul al karim. Maka melihat kondisi orang-orang munafik yang sedemikian rupa, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang mukmin dalam ayat ini untuk mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam fi sabrihi wa sabati, dalam hal apa? Sabar. Meskipun melihat pasukan yang begitu besar, tapi tetap sabar, ya, tetap sabar. Wa tadhiyatihi wa jihadi, dan pengorbanan Nabi. Nabi ketika perang Ahzab, perang Khandaq itu
juga ikut-ikutan gali. Ikut-ikut gali. Ya. Kalau ada kiai model kayak gitu, kira-kira kalau Anda bangun masjid ikut ngaduk nggak, Pak? Kalau sekarang kan gampangnya bagi-bagi tugas lah, aku yang nyari dana, kamu yang nyari itu. Ya ada benernya juga sih ya. Tapi memberikan contoh lebih dari itu juga akan memberikan semangat yang lebih pada ini. Nabi, itu kan Nabi ya. Sampai ganjal perutnya, belum makan bunyi keruk, keruk, keruk. Sahabat juga begitu. Nah itu tidak menyurutkan untuk itu. Oh kita kalau kerja bakti, kalau nggak ada minuman, nggak ada roti Pak, itu pasti ada yang diomongin tuh. Nah, kalau ada kopi, belum ada pelengkapnya, rokok, itu juga diomongin. Ya, ada rokok, nggak ada kopi, lebih baik mana Pak? Ada rokok, nggak ada kopi, atau ada kopi, nggak ada rokok? Lebih baik mana? Lebih baik nggak ada nasi, ada rokok, atau nggak ada rokok, ada nasi? Kalau dulu, maksudnya dulu. Nah, sekarang di sini kan nggak ada ini. Iya, memang rokok ini, masya Allah ya. Kemudian dalil yang kedua, terakhir. 535 ya, suruk ya, agak lebih lah. Dalil yang berikutnya surah Al-Imran ayat 169, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah engkau mengira orang-orang yang terbunuh atau meninggal di jalan Allah, membela agama Allah Subhanahu wa taala, amwata, itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim, tetapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, yurzaqun, mereka sedang mendapatkan rezeki, limpahan rezeki yang sangat luar biasa. Oh, baru diomongi, udah bunyi ini. Kan ditambah kan Pak ya, biar lebih. Syekh Al-Wahba Az-Zuhaili At-Tafsir Al-Munir menjelaskan tentang ayat ini, fi ma dzukir isyaratun ila annal mu'mina alladhi yudahhi bi nafsi fi sabili nasri dinihi wa da'wati rabbih huwa minasyuhada'il abrar. Nah, dalam ayat ini disyaratkan bahwa seorang mukmin yang mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya, mengorbankan waktunya di jalan menolong agama dan dakwah ini, dakwah, wa minasyuhada'il abrar, maka sungguh termasuk golongan syuhada yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengorbankan diri dalam membela agama Allah, orang yang mengorbankan hartanya dalam membela agama Allah, ya. Kayak siapa itu yang di Papua itu Pak, yang terkenal, Ustadz Sabun, Ustadz Fadlan, Garamata. Itu kisahnya kan nggak kebayang lah Pak, nggak kebayang. Itu pernah dia bukan mau dibunuh lagi, memang udah ini. Bahkan pernah dilempar tombak, itu kena kakinya 6 bulan rehab, 6 bulan apa setahun itu, tembus itu. Kita ini dakwah di sini enak, pakai AC, disuting lagi, dikasih minum lagi, bisa disiapin lagi. Nah, ini udah ganggu ini. Nah, ini udah ganggu, udah disiapin lagi. Wah, enak banget Pak. Nggak ada yang ngucilin lagi. Ini.
Kalau dikucilin di sini ya bisa pindah kan. Tapi kalau di Papua dikucilin, wah itu mau ke daerah yang lain perlu transportasi, perlu takliful qulub dulu dan sebagainya. Masya Allah. Nikmatnya kurang apa? Lampu berapa ini? AC berapa? Nggak cukup lampu di atas, sampai di samping juga ada lampu. Kurang apa gitu nikmatnya ini? Ya, duduk siraman rohani, habis siraman rohani, siraman jasmani. Duh, kurang apa enaknya ini? Ya. Enaknya gini tinggal duduk, habis itu ada ini, kurang apa nikmatnya? Nah memang itu tadi hidayah Pak ya, hidayah. Nah kita berdoa. Kita berdoa dan mendoakan mudah-mudahan saudara-saudari kita yang belum ke masjid, ya Allah. Ada yang sudah ke masjid, habis sholat iya, habis sholat pulang. Ya belum dapat rezeki kayak gini. Kalau sholat kita sama-sama dapat rezekinya, alhamdulillah. Tapi soal ngaji beda. Nanti yang ngaji pun dalam sholat suruk beda juga. Ada yang sholat suruk, ada yang enggak, bisa jadi. Yakin aja. Yakin aja. Ada yang sholat, ada yang enggak sholat. Kalau sholat semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang serius, ada yang enggak serius. Ada yang ngantuk, ada yang enggak ngantuk. Ya begitu rezekinya. Enggak, ini bukan nyindir loh Pak, santai aja. Bukan nyindir. Nabrak saja. Ada yang sandaran, ada yang enggak sandaran tuh. Wah, saya enggak saya. Kalau saya tetap sandaran gini. Ada yang enggak sandaran, ada. Tapi bukan berarti yang sandaran enggak lebih baik daripada yang enggak sandaran. Ya, sama-sama. Ya itulah namanya ini kan. Semuanya ya sesuai dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi orang yang mengorbankan segala-galanya untuk dakwah, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala itu termasuk syuhada al-abrar. Alladzina yadfaruna bi jananil khud, yang mereka mendapatkan kemenangan. Apa kemenangannya? Surga yang abadi. Jadi bukan takmir abadi, abadan ya. Di surga abadi, wahum ahya'un, dan mereka hidup, arwahuhum fi hawasilatairin khudrin, dan roh-roh mereka dibawa oleh burung-burung hijau. Ya. Tasrahu bil fil jannati haitsya'at, ya terbang kemana saja. Dibawa terbang oleh burung-burung hijau. Ya anak-anak kecil nanti akan menjadi seperti itu. Jadi pelayan-pelayan, insya Allah. Kalau ada keturunan kita yang belum balik kok meninggal, mudah-mudahan Allah pertemukan di surga sekalian. Tapi jangan berharap, jangan berharap mati. Tapi apa yang sudah terjadi, yang kita harapkan mudah-mudahan bisa bertemu kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai sini mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari, dan mohon maaf kalau ada yang kurang dan salah. Tidak ada pertanyaan. 1, 2, 3 tidak ada. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.